Selamat malam, kita kembali lagi bersama podcast Moka FC. Kita hari ini mau kedatangan tamu dari Emberhof. Tim pemuncak klasemen ya? Ya. Dari Moka FC. Moka FC. Terima kasih sudah datang hari ini ke podcast kami ya di Moka FC. Perwakilan Emberhof. Sugi sama Nanda ya? Ya. Kemarin Nanda baru cetak gol spektakuler. Keren ya. Keren sekali. Teka aja. halus sih. Gimana kesan-kesan kalian selama masuk Moka FC? Ya, Sugi lah. kapten dulu tuh masa. Ya, mulai dari Sugi dulu ya. Kapten lah. Ya, saya sih enjoy sih. Awal bergabung kapan sih? Awal bergabung tuh sekitar 2019 kayak. Udah Mantap, mau Covid ya. Dari teman siapa? Raka. Dari Sugi dari Raka. Kalau Nanda mah asli orang sini ya, dari Gempol Fry sama teman-teman Gempol. Berarti udah berapa tahun Gi ya? Hampir Sugi udah berapa 7 tahun di Moka FC Sugi. Nanda mah dari Bela, Dari Bela. Oh, 2020-an ya berarti. Kamu dari Bela? Oh, saya dari Bela dari. Ya berarti bareng ya enggak? 2016. Pertama kan 2021 ya. Enggak sih, 2018-an ya. Tahun Enggak yang di Bela. Bintang. Oh, Bintang mah 2019 akhir. Akhir. Bintang itu 2019 akhir. Sebelumnya di Bela, sebelumnya di Meteor, di pas futsal. Jadi pas mini soccer mah kita di mana? Di Bela. Oke, paling untuk apa? Kita bedah aja. Emberhof ini sekarang memuncak klasemen ya. Ya, dingin ya. Lagi dingin di Dengan struktur pemainnya yang konsisten juga. Konsisten tuh di internal itu ini udah berapa match berarti? Ya berapa udah 4-3 minggu ya? 4 pertemuan. 3 minggu ya? Iya. 3 minggu tuh Emberhof tuh timnya paling konsisten sama dengan kedua Remako dan Chunma. Nah, tipsnya apa sih, pengen tahu gitu terus membaca klasmen, apakah ada strategi betul Sugi kapten Apakah ada strategi khusus gitu ataukah ada grup Emberhof jadi membicarakan masalah strateginya di mana tuh? Gak ada sih kalau grup khusus Emberhof-nya baru dibikin minggu kemarin sih sebenarnya. Oh iya, sebelum ke situ coba kemarin kan dari Chris sudah kasih tahu artinya Chunma ya. Emberhof naon? Nah, iya. Kita tuh penasaran. Emberhof kan ada Remako Ranger udah jelas Remako Ranger kan. Kalau Remako teh artinya namanya kolot. Ya, ada Ranger tuh pasukan khusus lah. Ya, betul. Karena pasukan khusus tuh Remako Ranger, pasukan khusus itu ya khusus kolot gitu. Ya. Jadi makanya namanya Remako Ranger. Khusus kolotnya berarti under 38 lah. Jadi makanya Remako Ranger lah. Emberhof. Kalau Emberhof itu singkatan dari apa nih? Sebenarnya dulu ngobrol sama Denny sih. Unik Dulu ya. udahlah katanya Kita bedah dulu. Dari Korea lagi juga. enggak Ini bukan juga. Dari Korea nih. Di sana Di iblis surgawi. Iya. Mesti iblis surga nih. Akhirnya cuma kita tahu iblis. Gini. Emberhof bukan dari Korea. Bukan. Jadi awalnya Mas Denny tuh nyaranin untuk kayak kuda hitam gitu. Oh, kuda hitam. Kata saya enggak lah, karena kan kita emang merah nih. Ikuti lagi, nyari-nyari lah. Coba kita nyari di Google, searching apa Emberhof. Banyak tuh. Jadi Ember itu kayak kaki atau apa gitu. Kalau itu nyata jadi kayak kuda, artinya tetap kayak kuda merah lah intinya. Emberhof gitu. Iya, jadi udahlah jadi kalau bahasa Sunda mah kan ember-nya. Ember lah jadi ya bahasa. Kalau di Sunda mah si ember-ember. si Denny, si Kimyo. Yo. Karena kan
kita belum tahu nih ada 2 tim lagi nih, Nolwe Bodor, Black Meke. Iya, itu Black Meke. Kalau Marlong juga sama. Itu Emerald tadi ya, Baraya. Ya. Emerald dari Emerald. Bahkan kita apa Dari tim yang ini kan banyak talenta muda ya. Iya. Kayak Ariel, kayak Reski yang baru-baru tuh yang jago-jago lah. Kalau saya lihat ini kekuatan bara mereka api. kan merata ya. Kalian ini di antara Emerald ini ada yang ditakuti nggak sih ini apa lawan-lawannya, misalnya dari Remako atau dari Chunma, ada yang dijaga ketat atau kayak gimana gitu? Apa ya? Dari mana dulu nih? Dari misalnya dari Bebas semua aja. kan Kan kita- Emerald tuh ada tim Oh. 3-4 tim. ada Chunma, ada Black Meke, ada nggak sih yang dijaga khusus gitu atau ini nih fresh nih, nanti ada strategi khusus nggak sih? Ada lah. Masih Chris ya? bukan yang lain Ya sebenarnya mah lawan mah semuanya Sama juga ya. diantisipasi ya. Diantisipasi Semuanya semua juga sih. pasti punya potensi masing-masing. Kalau terlalu dijaga ketat pasti ada satu Iya. dua, tapi mungkin nggak bisa dikatakan ya. Nah, penonton juga orangnya kan. Iya, merata sih, aman aja sih kalau untuk tim. Ya paling kalau kita kan melihat dari laga sebelumnya gitu, kalau melihat ada potensi dari lawan ini, oh ini harus dijaga ketat Iya. gitu. Tapi sifatnya ya udah siapa aja yang main gitu. Iya, betul. Intinya udunan tetap 20.000. Oke. Udunan tetap 20.000. Yang penting mas semua main. Sama satu sih ya. Tujuannya kita mau. Jangan kalah. Jangan kalah. Saya lagi ketawa. bagus motivasinya. Imbang utama. Menang variasi. Boleh lah. Itu bagian strategi. Walaupun Jangan match, kalah. Biar jadi motivasi anak-anak itu sih. benar kayak gitu. Ada harus ada Jangan kalah. Yang penting kan kalah. Target tuh imbang. Imbang, target kita imbang sebenarnya. Tim lain nggak beda kan? Dari sisi yang berhopnya mah itu juga bilang kalau rata-rata sih pemain tuh pengiring bola. Iya. Iya. Gak ada yang target main. Target Nah, main itu ya sih. paling itu siapa? Gak ada malah Nggak ada sekarang. sih emang nggak ada. Rata-rata pembawa bolanya kalau nggak Nanda, Iya. Ariel, Iya. Rensi. itu waspada ya. Bola. Iya. Gua Kalau udah Sansan bilang lebih ke speed. Iya. Ya sih. kalau ininya di kurang. podcast sebelumnya gue udah pernah bilang kan, kalau Ariel Herbie itu wajib diwaspadai sama Ya, tim-tim lain ya, karena emang kecepatannya Herbie wah Iya. iya. tidak bisa dikalahkan itu Di sama bagian orang-orang. belakang juga ada Sugi, ada Harbi. Terkadang juga Nanda juga udah sadar diri di belakang. Udah ada Ariel sama Reski. Iya, betul. Terus menurut kalian nih rencana kedepannya gimana nih? Apakah internal kita harus tetap berjalan ataukah pengen selang-selang sama ini apa tanding friend match? Friendly match. Ya. Kayaknya dari animo mukanya aja udah rame, Hmm. ngapain lagi harus ngajak Iya. lain sih. Nah, ya nggak apa-apa itu Sebuah masukan. masukan ya. Animonya juga udah rame, mungkin Nah. karena internalnya juga ada statistik sih ya. Nah itu sih. sebenarnya. Apa ya? Itu Jadi jadi sebenarnya daya pacuan. tariknya tuh sebenarnya statistik. Kalau Nanda sebenarnya jujur aja ya emang pengen masuk itu Iya tuh sih. ya. Ya, Statistik tuh. kita kan rencana kedepannya insya Allah mau ada apa di bulan Juni, Bang Gadang? Yang mana? Yang nanti di bulan Juni ini kita turnamen liga. Oh ya, internal itu jadi kan tadinya kita buat seperti tahun kemarin. Hmm. Cuman ada ini lagi, saya kemarin berpikir tuh kita coba Copa. Jadi karena Copa Italia, juga Copa Italia gitu kan. Cuman kita masih kesulitan ini 5 tim, harus ada di buy 1 kan. Nah kemarin tuh itu masih dipikirin lah. Nah untuk internal nanti terakhir lah kita bahas internal. Sekarang ke EM harus dulu lah. Terus ngeliat tim baru nih Marlong ya. Kita ngomongin Marlong. Yang tiba-tiba si Marlong Ya, itu berubah gitunya. tim kejutan lah ya. Kejutan, tapi kejutan memang ya kita anggap mereka bukan member lama. Yang PTDI. Baru itu dari PTDI, temennya dari Om Ajis. Om Ajis. Dan Om Ajisnya nggak ada. Nah si ya pakai Marlong. Nah si Marlong ini teh kemarin tiba-tiba
ada pemain baru deui gitu menurut saya Iya, Marlon iya. Go. Terus yang kiper sebelumnya ya? ada. Terus kiper baru. Baru. Nah, yang kalian lihat tuh dari si Marlon ini kekuatannya gimana gitu? Kita bahas Marlon aja dulu. Iya. Kita bahas kekuatan dari Marlon gimana menurut kalian? Karena itu pemain. nanti masukan buat internal juga Ya. sih, nanti ada yang saya harus obrolin nanti mengenai regulasi lah Ya. di statistik ini. Kalau ngelihat dari ini sih nggak bisa ngebilang Marlon juga ya, tapi semuanya juga karena chemistry udah kebangun. Kalau rata-rata kan di Emberhop ini kan orang-orangnya udah pada kenal, Ya. gitu. Terus juga di Remako kan pada kenal. Ya. Balik lagi ke Black Meke Black Meke Marlon kan orangnya ganti-ganti ya. Iya. Ya chemistry-nya belum kebangun ya, jadi ya mungkin kekuatannya seadanya balik lagi sih. Karena di si Marlon ini ada 2 back masuk statistik 2. Iya. Si Yusa sama Kang Yusa sama Jagat. Ini benar. Ya maksudnya mereka tuh banyak mungkin masukan lainnya, tapi dia masuk statistik memang dilihat di video juga penilaian memang clean-nya banyak gitu. Betul. Ini lebih spektakuler daripada dulu kita tim siapa itu? Si Denny Smart Tulen. Tulen ya. Tim Tulen. Tim Tulen kan Denny Tulen. si yang aya nu hiji teh nu ngagolkeun teh si salah aya satu lah. Apalagi. Pokoknya eta hiji tah hari di situ mah strikerna ngagolkeun gitu. Iya. Namun si ini backnya rada-rada ini oke masuknya masuk 10 besar oke gitu. Nah itu jadi untuk apa bedah tim ya. Jadi makanya karena kita kan ke tim Emberhop kemarin ke tim Chunma, nanti Remako ada juga Black Meke. Sekarang pendapat kalian ya, gimana kalau misalnya kan setiap tim nih kita udah terbentuk ya, terus kemudian temennya absen nih atau kipernya absen, apakah kita harus tetap memakai tim yang seadanya atau pinjam kiper tuh? Menurut kalian gimana? Kalau misal kiper nggak ada ya, contoh Ya. Arjen. Tapi kiper mah internal mah nggak masalah. Nggak masalah. Jadi nanti ya kita bahasnya masalah kiper juga. Oke. Jadi si kiper mah statistiknya misah. Nah, Jadi dia mau kemana pun. Boleh. Sebenarnya kalau minggu tahun kemarin nyatu tetap Doni di sini jadi di sini nggak biar ngebantu. Jadi statistik itu kan ngebantu tim juga ya di luar klasmen. Nah sekarang karena kenapa? Karena kita harus bahas nanti terakhir. Si kiper ini gonta ganti terus Iya itu sih. makanya. Jeli masuk, save-nya banyak. Minggu depan dia nggak masuk. iya. Jadi nanti teh, karena kenapa? Yang ditakutkan gini, tiba-tiba nanti pas bagian terakhir ada kiper baru masuk nih dari Cuma, sama dari Brazil game ya. Si lu paling banyak gitu. Nah, iya. Nah, jadi nu menang. Nah, Benar, gitu. benar. Makanya kan ini ada yang harus kita Ya makanya kita lompat dikaji lagi. lagi lomba. Nanti kita bahas terakhir. Iya. Nah, sekarang untuk Emberhop, kalau misalkan squad udah enak seperti ini atau misalkan ada di pecahan di transfer lah, gitu. Transfer. Mah ada. Gimana menurut kalian? Misalkan kekurangan nih kita teh soalnya bisa kita ngebahas kayak kemarin kan nanti dong harap pemain depan banyak. Ini si Emberhop, si Black Meke nggak ada. Iya. Pinjam. Nah, gimana kira pendapatnya? Apakah stay terus seperti ini atau Nggak usah, nggak boleh. atau yang apa gitu Nggak apa-apa. silakan. Iya. Gimana? Ya. Ya menurut kalian aja. Nggak apa-apa karena awalnya si Emberhop tadi teh dipisahkan dulu nama timnya kan si Kisaganya, si Kisaga teh tadinya saya tuh lihat biar seragam jersey gitu. Iya. Tapi kan ada yang baru nih. Betul. Nah, gitu. Aku udah putih semua. Pas pakai bareng kemarin bubuk gitu. Nggak harus sama. Tapi kita kalau jadi putih, pernah Jangan itu pakai udah. baju si Kisaga awal. Kemarin kita putih lumayan. Nah, makanya Ngomong aing baru. putih 12 anjing. Gagal. Makanya saya kemarin coba gitu main The Boston, yang mana bubuk, Remako. Kemarin deh menang 2, seri 1 kalah 1 ya. Black Meke Nah, naik kalah ya, sih. peringkat Kalah ketiga. gitu. Kalah. Bapak turun ke peringkat Kalah 1 seri. Kalah sama-sama. Oh, kalah gitu. 1. Ya ada masukan sebetulnya waktu dibagi tim teh.
eh, jadi per jersey dulu. Nah, udah yang Remaco berarti under 38 ke atas beneran semua punya yang putih. Ya. Nah, si Kisaga, si Emerhok teh ya udah ini memang punya jersey juga, jadi biar nggak ngocok jersey gitu, karena kan biar pakai itu terus dan biar iritnya si Robi gitu tadi. Ya paling kalau mentok-mentok yang nggak punya pakai merah gitu. Nah kan sekarang udah ada jersey yang baru nih, udah ada yang kemarin juga si Marlon pakai baju timnas. Nah kalau untuk tim misalkan yang tadi balik lagi pertanyaan, enak udah seperti ini stay atau gimana gitu. Kalau udah nyaman ya nggak apa-apa. Iya. Ya sebenarnya kalau dari chemistry sih udah Enak nyaman ya. sih, udah enak sih. Ya. Dari diskusi atau apa. Berarti diam-diam ya Emberhop juga ini ya daya juangnya motivasinya keren. Ya. Itu patut Nggak ada diapresiasi. sih sebenarnya tujuannya itu. Ya, patut Seri. diapresiasi. Ya tapi kan ada target itu kan Ya, itu sebuah udah apresiasi, kan? sebuah strategi oke. Iya. Yang kita ketahuin kalau Remaco mainnya saya bongkar lah skema pemain. Jadi ketika pemain baru masuk ataupun yang nggak ada chemistry udah berantakan. Nah itu kan ada Remaco mah udah pure strategi. Ya. Back satu diganti capek udah habis gitu. Makanya udah ketahuan lah mau ngelain Remaco mah udah kebayang gitu. Ya, jaganya nomor 9. Enggak, main. Kasih aja Hujan. Hujan udah nyerah gitu. Kasih hujan, kasih hujan. panas pisang. Iya. Udah. Udah itu. Kalau mainnya itu udah. Kasih Hujan ya. Iya. Jadi ada strategi oke nya. Itu tuh strategi loh. Kudu seri minimal. Dari strategi itu. Kan sekarang Black Market juga kita lihat sekarang udah ada kekuatannya Ya. dari Apit. Sekarang terus ada temennya si Jody itu yang siapa? Ajis itu. Siraman. Udah mulai kuat juga tuh sekarang. Siramun. Ya intinya untuk Emberhop squad seperti itu ya. Iya. Jadi kalau kurang lebih udah chemistry-nya udah dapat ya. Sama seperti inilah Remaco mungkin kalau yang ini. Terus harapan kalian nih ke depannya mau kayak gimana? Yang saya tanyakan. Harapannya apakah tetap berjalan kayak gini aja atau nanti dipecah-pecah ada tim di atas tim? Gimana? Ini maksudnya internal itu ya lanjutin aja atau kita break dibagi kemarin ada masukan pertahanin aja terus sampai udah gitu. Pertahanin sampai udah atau ya nanti biar nggak jenuh gitu. Takutnya kan ada jenuh juga. Nah tapi saya harus kalau dari Remaco masih ngikutin. Nah sekarang dari Emberhop kalau Black Meke mungkin sama Marlon ngikutin ya. Cuma juga karena itu kan harus kita bahas masalah di statistik nih. Makanya kalau Emberhop harapannya lanjut internal league atau gimana? Gitu maksudnya. Gimana enggak? Ya kalau ini mah bener sih jangan sampai jenuh kan. Mungkin Iya. ya ada fase berhentinya dulu. Jadi ubah jadi break ya, intinya ada fase breaknya. ada sekali jadi ada jadi nanti pertandingannya fun lagi gitu main sama yang kan. Tapi kan ini juga Tapi internalnya sebenarnya pan sih. Jadi internasional itu udah pan. Biasa aja sebenarnya. Tapi kan nggak ada yang di. Iya kan kita udah pakai pelanggaran kartu. Iya, nah itu. Di dada juga. Iya. Tapi karena itu adanya karena ada statistik ya. Betul. Jadi Sama pertandingan kita tuh enggak sih, pertandingan jadi agak lebih semi. Iya. Semi asik ini gitu. Sama kalau dari sisi waktu kita main kayaknya Terlalu bentar juga. ya, Ya, itu betul, sih 15 menit sebenarnya. sih. Walaupun rata main dianggapnya udah sebentar sih gitu sih. Menurut kalian itu sangat efisiensi nggak untuk waktu 2 jam kita main? Kalau Kagok sih. efisiensi kagok sebenarnya. Kagok. Ada Jadi- beberapa yang nggak bisa main terlalu lama Gitu. gitu. Jadi minimal 2 jam setengah ya. Iya, itu udah minimal. Apalagi 5 tim sih. Ya, Gitu ya. enak-enak Itu kita jadi, emang Paling tiga jam. ngaruhnya kan udah nambah sedikit lah, nggak apa-apa. Iya. Ya, cuman ini jadwal kita Kan emang
ya susahnya gimana nanti paling saya juga pengennya 2,5 jam sih. Iya. Malamnya kecuali nggak ada yang main lagi ya, atau sama koordinasi sama ngurus lapangannya. Nanti paling tergantung di lapangan lah jadi. Kemarin kan banyak itu kan ada 5 tim. Iya, 5 jam masa. Iya benar ya, jadi mainnya sebentar ya. Iya. Tadinya kan rencana nama kita tuh mau 4 aja. Karena PTDI si Marlo masuk, kita lihat Banyak juga ya. si tim Udin lah, ternyata kan wah banyak yang masuk. Nah tapi kita mengalami blundernya gitu, pemain datang angin-anginan. Iya, itu sih. Waktu tahun kemarin ada berapa tim? 4 ya? 4 ya? Oh, sekarang 5 lebih. Malah si Marlon konsisten gitu. Oh, iya. Meskipun beda orangnya itu ngaruh juga sih, makanya nanti terus di ini lagi yang didaftarin teh misalkan nama itu ada di 15 namanya tiap tim yang nggak datang nggak apa-apa, tapi dia udah didaftarin gitu. Kalau misalkan tiba-tiba datang baru lagi tanda kagok gitu. Ya kan kayak sekarang kan ada Uki, misalkan tambah banyak kan? Terima sama kemarin juga udah Beberapa 15 tuh. 15 ya. Tambah si Son kemarin kan. Iya, season. Nah, itu cara ngaturnya gimana tuh ya? Ya, season kemarin main. Tapi aman sih, ini Oh. udah segini gitu. Yang berapa 15. Waktu 12 menit tuh Kos 10. 12 menit berarti kurang ya? Kurang sih. Soalnya cuma 4 kali main kan per timnya. Cuma 11 tuh. Black Mechanic 16. Kan orangnya banyak gini nih. Kita apakah ada tendensi untuk nanti ke lapang gede gitu kali-kali? Menurut kalian cocok nggak kalau kayak gitu? Maksudnya kangen tuh lapang gede gitu. Kan? Kan lapang gede kita masalah di Uduna nih. Nah, gitu sih sebetulnya. Yang paling worth it mah ada lapang Cimahi. Iya, itu Murah. sih. 600.000 mungkin sekarang per 2 aja. Ya, lapang tapi ya rumput asli. Iya. Kan sesekali gitu kan biar nggak jenuh, biar pengen coba suasana baru gitu. Ya. Bisa lah nanti untuk lapangan gede. Ada lagi masukan apa buat dari yang berhok? Mungkin ada masukan buat tim Oka dari yang berhok. Naon? Ada paling ya udah pertahanan Udah lumayan ya. jangan sampai ada clash di lapangan. Nah, itu Saya sih, sebagai best bangor Bebas banget. Ini mah belum ini. aja orang nunjukin. Biasanya sih ini. Ya Ya sebenarnya gue juga kemarin udah 3 kali mungkin ngajar orang. Salah perkenalan sebenarnya itu. sebagai best bangor Kita juga dulu 2010 saya main di Meteor, dihajar terus sama orang karena saya orang baru, makanya itu salam perkenalan sebenarnya. Jadi sayang banget ya baikan lagi kan gitu. Emang kemarin kesalah gitu. iya Kamu gitu kesalah. Tapi dulu Ya, Oh. yang pernah kode itu. Oh, nu cing ide mah teh janya. Ya, biasanya kalau cuma di belakang teh saya sama si Subina saya dulu tuh main diinjek 2 kali sama si Oh, Apa, ya, si saya. Mata. tapi saya emang kendali kaki kiri mah Iya, itu lain kaki kanan mah lain kaki terkuat nih. Oke, terima kasih buat tim Ya, Ermahok. terima kasih. Kita berjumpa lagi minggu ini di lapangan dan nanti selanjutnya untuk tim Black Mechanic dan Marlong Ditunggu dan Remako ditunggu di kehadirannya di wajah. podcast di wajah di sini. Salam modal. Salam modal kawan ini.